Menurut data, ketergantungan Indonesia terhadap impor mencapai 1.200 triliun rupiah. Sebagai negara agraris, pasar Indonesia dibanjiri bahan pangan hingga buah impor. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan lokasi di Khatulistiwa, Indonesia masih bergantung pada garam impor. Padahal mencapai kemandirian ekonomi adalah cita-cita para pendiri bangsa. Nah, langsung saja saya akan ulas yang pertama tentu saja ke Mas Jahen dulu ya. Karena kita ingin mendekatkan konteks tentang tadi kita munculkan pidato Bung Karno yang berbicara soal konsep berdikari ya. Salah satunya adalah selain kedaulatan politik ada kemandirian ekonomi di sana dan ada berkepribadian dalam kebudayaan. Konteks kemandirian ekonomi untuk hari ini sebenarnya bagaimana sebenarnya relevansinya di tengah era globalisasi yang hampir antar negara dan satu yang lainnya itu hampir tidak ada sekat, terutama soal kemajuan teknologi dan sebagainya. Sejauh apa relevansi kemandirian ekonomi suatu bangsa itu? Iya, jadi kalau kita melihat di era globalisasi sekarang ya, di mana tidak ada sekat-sekat antara berbagai negara dan juga kita hidup berdampingan dengan negara lain, saya rasa untuk bisa berdikari sepenuhnya agak mustahil. Sebagai contoh misalnya kita bicara soal pangan. Negara yang paling besar di dunia itu kan Cina ya. Cina itu sempat food security-nya mencapai sekitar 90% di tahun 2000-an. Sekarang malah turun menjadi 68%. Nah sisanya itu diimpor dari negara lain. Karena tadi mereka nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah sama halnya buat Indonesia juga kita pastinya akan perlu berkolaborasi dengan negara lain. Jadi contoh misalnya ada satu produk pangan yang kita belum bisa ataupun mungkin nggak bisa ya menghasilkan yaitu gandum. Karena kan cuaca, lokasi dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan gandum sangat tinggi untuk kebutuhan pakan dan sebagainya. Nah berarti kan kita kalau pengen nanti memberikan makanan pakan yang lebih baik tentunya harus mengimpor gitu. Tapi untuk beberapa hal mungkin kita masih belum bisa mengoptimalkan potensi. Contoh garam tadi yang disampaikan di awal. Kebutuhan garam kita itu 4,9 juta ton per tahunnya. Kemampuan produksi saat ini baru 2,5 juta ton. Jadi ada gap sekitar 2,4 juta ton di situ. Nah, kenapa ada gap? Karena memang ada isu terkait dengan produktivitas lahan garam dan sebagainya dan juga banyak yang digunakan. Jadi agak sulit bagi suatu negara untuk bisa berdiri sendiri. Konteks kemandirian ekonomi kalau kita persentasekan misalnya benar-benar mandiri itu 100%. Mustahil. Nah ketika Anda bilang tadi itu sudah mustahil sekarang, tapi masa iya nggak ada kemandirian, nggak mandiri-mandiri sama sekali? Kira-kira persentasenya berapa biar publik mudah mencerna? Kalau persentase sih saya tadi perkiraan kasar ya, bukan data survei atau dan penelitian ya. Tadi kalau kita bicara pangan ya, even negara seperti Cina yang sudah menggelontorkan kebijakan kemandirian pangan, itu malah turun dalam beberapa tahun terakhir. Jadi 90% menjadi 60% tingkat kemandiriannya. Nah sisanya harus diproduksi ataupun diimpor di negara lain. Jadi kalau angka-angkanya sih saya nggak punya, tapi kayaknya agak sedikit mustahil untuk bisa mencapai. Untuk Cina aja kemandiriannya 60% ya? Bagaimana Indonesia Anda sejauh ini melihat sampai hari ini? Dari sejak kemerdekaan mungkin atau sejak era reformasi hari ini kita tuh berapa persen? Jadi kalau tadi garam kita masih impor, kedelai juga kita kebutuhannya sekitar 2,9 juta ton tiap tahunnya dan produksinya sekitar 500.000 ton. Jadi ada sekitar 2 juta ton lagi yang harus diimpor gitu. Jadi untuk bilang bahwa kita sudah berdikari kayaknya belum, masih jauh. Masih jauh. Oke, baik. Kalau Prof. Hipnu melihatnya sendiri gimana Prof. Hipnu bahwa konteks kita ingin menjadi negara yang berdikari, kemudian punya kemandirian ekonomi satu hal, tapi di era sekarang ketika kita melihat hampir rantai pasok itu saling terkait antara satu negara dengan negara lain, kita belum bicara yang kita belum optimal untuk misalnya untuk padi atau untuk beras misalnya begitu ya, itu kita sebenarnya bisa dioptimalkan. Tapi di hal yang lain juga mungkin kita memang harus bergantung juga dengan negara-negara lain. Ketika ada perang, di satu sisi kita sudah mulai ikut mikir, padahal perangnya di Eropa gitu. Nah, bagaimana Prof. Hipnu melihat? Ya, nama lain dari mandiri itu kan independen ya. Nah, biasanya orang menyangka independen itu tidak lepas dari yang lain. Ternyata bukan kan. Independen itu artinya saling bergantung satu sama lain. Itu yang namanya independen. Tapi kalau dependen bergantung melulu sama yang lain. Nah ini nggak mungkin lah sebagai makhluk sosial, apalagi dalam era global gitu, kita benar-benar
berdikari total sendirian seorangan wae gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi tetap kita saling bergantung. Artinya berarti persoalannya Bang Indra tegak berdiri nggak dalam saling independennya itu. Masalah garam saja dalam independensinya kita nggak tegak berdiri kan begitu, nggak tegak dalam independensinya. Masalah apa tadi lagi gandum, kita tidak berdiri tegak dalam independensinya, melainkan tunduk aja. Harga ditentukan orang, ini ditentukan orang kan. Di situ yang harus kita perbaiki ya. Masalahnya kan tadi persoalannya dari Mas Jahin itu gap kan ya. Masalah gap ini bertahun-tahun jadi keluhan mulu kan. Kenapa nggak ada rekayasa sosial, rekayasa engineering, rekayasa teknik, technical engineering, social engineering tuh kok nggak dijawab sih gap ini dari tahun ke tahun? Terus mengikuti kondisi dunia saja ya? Iya, misalnya bawang putih impor terus gitu tiap tahun, nggak ada di situ apa rekayasa pertanian yang membuat bawang putih kita juga tumbuh baik. Menurut Anda kita tidak mampu melakukan rekayasa itu atau tidak ada kemauan? Keinginan? Saya kira menurut saya kemauan. Tidak ada keinginan. Tidak keinginan karena. Kenapa kok tidak mau? Padahal berdikari kan enak tuh sebenarnya. Sesungguhnya, tapi sekali lagi berdikari bukan artinya dia berdiri sendirian, tapi ada saling bergantung, berdiri tapi tegak. Optimal tidak berdiri tegak tidak begitu ya. Gitu maksud saya. Kan kalau bisa berdiri tegak dengan baik. Sekarang itu kan saya tanya bagus, ke Bang Indra, di Indonesia ada nggak yang seseorang yang kita bisa sebut ahli mangga gitu, orang Indonesia? Nggak ada. Siapa yang ahli bawang? Nggak ada. Siapa yang ahli motor gitu? Di Jepang ada Suzuki, sampai hari ini Suzuki, Honda gitu. Dikira tidak ada yang persisten gitu ya. Sebentar habis itu dia terkenal di bidangnya, loncat jadi politisi, loncat jadi ini. Akhirnya tadinya dia membentuk kemandirian, hilang gitu. Nah ini menurut saya pola pikir yang harus diperbaiki. Pola pikir ya? Iya. Siapa yang di Indonesia ahli padi begitu, pakar padi gitu. Kan repot kita mencarinya. Padi khas Indonesia gitu. Siapa begitu? Ahli kedelai. Siapa yang ahli kedelai di Indonesia? Sebenarnya mungkin bukan tidak ada, tapi mungkin itu tadi ya, ketidakmauan untuk melakukan rekayasa itu ya. Cobalah yang seperti itu diberi fasilitasi oleh pihak yang berwenang pemerintah dalam hal ini, yang ahli padi dihidupkan, terus diberi fasilitasi supaya dia menjadi ahli padi, ahli kedelai, ahli garam, terus dia gitu. Jadi jangan dibiarkan nih anak-anak bangsa yang baik-baik jadi pergi keluar, diambil oleh negara lain kan begitu. Soal diambil negara lain tuh sedang ada isu juga bahwa lebih banyak kan? Lebih ke luar negeri begitu ya. Pak Trubus punya pandangan seperti apa soal kemandirian ini? Tadi kita mulai dengan diskusi soal masih relevan nggak sih? Nah kondisi hari ini tidak relevan menurut karena Cina sendiri juga yang negara besar saja tingkat kemandiriannya kurang lebih ya 60% menurut Mas Jahin tadi. Kalau Pak Trubus ini melihatnya seperti apa? Iya, kalau dari sisi kita itu masalah di kebijakan ya. Jadi kalau kebijakan kita ini kan selalu ganti pemimpin, ganti kebijakan masalahnya. Sehingga tapi untuk yang sekarang keberlanjutan nih Pak? Yang sekarang ini keberlanjutan? Cuman itu hanya ini terminologi saja gitu. Tapi secara ini tetap berubah nanti kan. Karena harapannya ada perubahan. Dan masyarakat kita maunya kan ada perubahan. Jadi persoalan pertama adalah kebijakan kita selalu ada dihadapkan pada inkonsistensi. Konsistensi apa? Karena selalu mempertimbangkan bahwa munculnya political will itu selalu ada tekanan-tekanan. Kalau tidak ada tekanan kita kan nggak ngapa-ngapain. Tekanan itu dari kepentingan. Kepentingan sendiri, kelompoknya, dan juga kepentingan dari sisi relasi luar, jaringan luar. Itu selalu menghadapkan ke sana. Juga ada tekanan dalam konteks ini banyaknya free rider yang mencoba untuk merengkuh keuntungan dari adanya konsistensi. Kepentingannya itu salah satunya merengkuh keuntungan tadi. Iya, merengkuh keuntungan. Kalau kita sebanyak-banyak kan kita maunya hidup itu orang Indonesia cara berpikirnya adalah kaya cepat kan gitu. Jadi kalau kaya cepat itu sehingga cara yang dipakai adalah logikanya adalah logika. Kalau Pak Trubus bilang gini, selesai diskusi kita malam ini sampai di sini. Nggak mungkin bisa kita gali lagi kalau ujung-ujungnya lari ke kepentingan. Nah, terus yang kedua, publik kita itu memang dihadapkan oleh satu misalnya lebih suka istilahnya tren-tren itu. Jadi sesuatu yang tren, bahasa kerennya itu FOMO ya, artinya fear of missing out itu. Itu kan selalu ketahui kalau nggak tren kita nggak mau ini kalah ketinggalan zaman, katanya kurang apalah waktu kita rame-rame
berpakaian batik sebagai satu identitas nasional kita. Kita dihadapkan kemudian banyak sekali orang memproduksi batik, tapi lama-lama batik ini nggak bisa bersaing. Lama orang berpindah lagi. Bahkan batiknya bisa datang dari negara lain, ordernya lewat online langsung datang ke sini, produsen batik dalam negeri ambruk. Kan gitu. Jadi padahal itu sebenarnya pemerintah bisa intervensi di sini, dan bisa melakukan dan afirmasi. Betul. Misalnya perlindungan itu contoh. Yang lainnya misalnya kita juga dihadapkan ada budaya yang ya sebenarnya fenomena, istilahnya lipstick effect. Lipstick effect itu adalah masyarakat kita lebih suka sesuatu yang istilahnya yang tersier, bukan sesuatu yang produk. Maksudnya apa itu tersier? Iya, misalnya ada produk yang rame-rame, kalau ada istilah yang dulu namanya demam labubu gitu sampai ini. Produk-produk seperti itu kan dari luar karena ada medsos. Sebenarnya orang tertarik di situ. Mereka benar-benar untuk membeli itu. Kalau kemarin di Gandaria City itu kan sampai berduyun-duyun orang ngantri dari pagi sampai sore baru dapat yang namanya boneka kecil labubu yang harganya di Tiongkok itu asal dari Tiongkok itu. Tiongkok itu harganya cuma 200.000, dijual di sini hampir sejutaan. Nah itu kan namanya free rider tadi, akhirnya mencari keuntungan di situ. Nah kemudian juga ada lipstick juga yang misalnya kita ada konser yang ini. Dulu kita konser Blackpink, konser apa yang dari pokoknya mau Jungkook mau apa yang dari BTS. Kan itu Mingyu atau Taengyu atau siapa gitu, pokoknya Suga misalnya kan berbondong-bondong gitu kan. Jadi itu anak-anak muda akhirnya karena memang generasi Gen Z terutama Gen Z. Dari sisi budaya pun kita nggak mandiri ya tadi ya. Mandiri lah, bagaimana ada kata berbudaya dalam kebudayaan. Padahal kita punya ludruk, kita punya macam-macam. Kenapa itu nggak memengaruhi Korea begitu misalnya ya? Harusnya kan memengaruhi di sana. Nanti kita lanjutkan dari urusan pangan sampai urusan budaya, kita ulas bagaimana kita menjadi bangsa yang berdikari. Saat lagi tetaplah di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.